Wa amal musafahah fasunnatun indat talaki. Ini sering terjadi ya. Hukum salaman. Salaman itu kapan disunatkan? Fasunnatun indat talaki, ketika bertemu. Jadi kalau ini kan sudah ketemu, nanti pamitan tidak usah salaman ya. Cukup assalamualaikum. Nanti salaman itu ketika baru ketemu. Sunatnya orang salaman itu ketika baru ketemu. Guru saya Nawawi Abdul Jalil itu ketika pertama kali ketemu tangannya diberikan. Tapi kalau sudah kumpul lama terus orangnya pamitan pulang, biasanya gini tak ya, cuma ujung jarinya, karena sudah tidak sunat lagi. Tadi musafahah fasunnatun indat talaqi. Bersalaman itu sunat ketika bertemu. Beda dengan uluk salam. Kalau uluk salam itu sunat ketika ketemu sama ketika pamitan. Assalamualaikum. Itu ketika ketemu sama ketika pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita membaca kitab Syamsul Munirah, bab hukmul musafaha wat takbil, hukumnya orang bersalaman dan mencium tangan atau mencium anggota-anggota tubuh ya yang selain tangan. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah binyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahaba qaraba wa tabin wa tabitabin wa misanin min din jamil malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsi wa jami ruasil malaikatil arba'a Jibril Mikail Israfil Israel Sarian Nuri Rohana Rohani radhu anhum salatu wassalam ajma'in wa jami mantil arbatil mujtahidin wal qurra'ul hufad fasirin ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadati sufya muqallidin fidin jamil fuqaha wal muhadisin jami awliya al-kan ajma'in wa jami'il ulama wal awliya al-madhkuru asma'um fi hadal kitab jami walidaina jami abaina wa ummatina masyaykhina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna makanu min masyariqil ardi la magharibiha lahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum
lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebuah faedah yang dikutip di dalam kitab Fathul Alam juz 2 halaman 161. Tukrohu musafahatu man bihi ahatun, dimakruhkan bersalaman atau berjabat tangan dengan seseorang yang mempunyai penyakit, lebih-lebih penyakit yang menular, kabarosin wajudamin, seperti penyakit belang dan penyakit kusta, penyakit lepra. Baros itu, belang itu putih-putih kayak panu tapi bukan panu, karena kalau panu itu dicubit terasa sakit, tapi kalau baros, belang itu kok sana dicubit tidak terasa sakit, memang tidak ada darahnya. Penyakit baros ini nular. Biasanya orang yang tertimpa penyakit baros, penyakit judam, lepra, judam, biasanya orang yang terkena penyakit kusta itu wajahnya memerah, tangannya memerah, lambat laun jadi menghitam, lambat laun dagingnya yang rontok, daging tangannya, daging wajahnya, apalagi bulan-bulan tanggal tua, tanggal muda kelihatan bagus lagi ya. Itu biasanya diderita oleh orang, katanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah maupun yang dikutip di dalam Hasyiatul Baijuri, itu faktor penyebabnya ketika hubungan intim menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan. Itu biasanya bapaknya kena penyakit judam dan anaknya turun menurun judam atau baros. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang pada waktu itu tidak ada satupun dokter yang menemukan obatnya baros, sehingga dengan datangnya Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit baros, menjadi mukjizat bagi Nabi Isa. Yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan di Al-Quran, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit buta sejak lahir. Pada waktu itu tidak ada satupun dokter yang menemukan obatnya penyakit buta, obatnya mata. Terus bisa menyembuhkan penyakit baros, penyakit belang. Pada waktu itu tidak ada satupun dokter yang menemukan obatnya. Dan bisa menyembuhkan orang mati atau menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah disentuh saja sama Nabi Isa langsung hidup. Penyakit belang disentuh saja, didoain langsung sembuh. Penyakit baros juga demikian. Buta gitu, matanya diusap sama Nabi Isa langsung sembuh. Itu jadi mukjizat. Karena Nabi Isa ini nabi yang diutus oleh Allah di zaman atibak, di masyarakat yang mendewakan ilmu kedokteran, ilmu medis. Siapa yang bisa mengobati penyakit yang belum ketemu obatnya itu dianggap orang yang wow, orang yang luar biasa di mata manusia. Sehingga identiknya mukjizat Nabi Isa itu identik dengan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, beliau dikasih mukjizat tongkat kesaktian karena beliau hidup dan menghadapi masyarakat saharoh, tukang sihir. Pada waktu itu tukang sihir yang paling sakti, tukang santet itu adalah Fir'aun. Hingga dikasih tongkat kesaktian sama Allah untuk menandingi tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Tongkatnya Nabi Musa ini merupakan salah satu dari 5 perkara yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Yang pertama, asa Musa, tongkatnya Nabi Musa. Yang kedua, cincinnya Nabi Sulaiman. Yang ketiga, udul bukhur, kayu gaharu, kayu kemenyan, kayu dupa. Terus yang keempat itu aurokutin,
Aurokutin, daunnya buatin, karena dipakai nutup auratnya Nabi Adam ketika turun ke bumi. Terus yang kelima, Hajar Aswad, batu Hajar Aswad yang ditaruh di pintu Ka'bah itu, di pinggir pintu Ka'bah. Itu 5. Jadi mukjizatnya Nabi Isa identiknya dengan ilmu kedokteran. Mukjizatnya Nabi Musa identiknya dengan ilmu kesaktian. Sedang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Tidak identik dengan kedokteran, pengobatan maupun kesaktian. Mengapa demikian? Kok yang jadi mukjizat Al-Quran? Apakah Nabi tidak pernah bisa ngobati orang sakit? Ada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kayak Sayyidina Ali dulu sakit mata mau ikut perang. Gara-gara matanya ditetesi bekas air wudhunya Rasulullah SAW sembuh. Dulu Abu Lahab minta bulan dibelah jadi 2. Nabi doa akhirnya terbelah jadi 2 bulan. Dan seterusnya, banyak tidak terhitung mukjizatnya Rasulullah SAW yang identik dengan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran maupun ilmu supranatural atau ilmu spiritual. Nah, itu. Tapi mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Mengapa demikian? Karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Terus Nabi diutus di Su'ara, para penyair. Dulu bangsa Arab itu ketika menemukan seseorang yang ahli sastra bahasa, bisa menyusun syairan, bisa membuat sajak indah, bisa membuat pantun, bisa membuat puisi, bisa membuat prosa dan seterusnya, itu sudah dianggap hebat. Syair di zaman Rasulullah SAW bisa dijual di pasar. Sampai buat pantun indah, ini terus dibaca di pasar, bagus, ini bisa dijual, diuangkan, dipersembahkan ke raja, dapat hadiah. Datang Al-Quran mempunyai bahasa yang sangat indah, yang sangat fasih, yang sangat balaghah. Tidak ada satupun para penyair Arab yang bisa menandingi sastra bahasanya Al-Quran. Bagi Rasulullah SAW menjadi mukjizat, karena tidak ada satupun penyair-penyair Arab bisa membuat Quran tandingan. Meskipun ada Quran palsu yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzab, makanya dijuluki Al-Kadzab, orang yang banyak bohongnya. Itu membuat ayat-ayat yang mirip Al-Quran, tapi lucu-lucu, kayak membuat surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Al-Fil amfuhut tawil, hidungnya panjang ya. Dibikin-bikin kayak gitu, Musailamah Al-Kadzab. Tapi lucu-lucu syairannya. Al-Quran itu bahasanya indah versi orang Arab. Makanya di antara sahabat Nabi yang menjadi faktor penyebab masuk Islamnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini masuk Islamnya gara-gara baca Al-Quran. Surat pertama yang dibaca adalah surat Toha. Sayyidina Umar meyakini ini bukan karya manusia ini, tapi karya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan bahasa seindah ini. Akhirnya jadi mukjizat, itu maksudnya di situ. Karena banyak orang-orang Arab zaman itu masuk Islam gara-gara melihat Al-Quran, isinya Al-Quran. Tidak orang Jawa tidak bisa membedakan bahasa sastra indah dan tidak. Kalau orang Arab bisa membedakan. Bahasanya tertata rapi, akhirnya nun semua, ya nun semua, mim semua gitu. Rapi. Bismillahirrahmanirrahim, mim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Maliki yaumiddin, nun lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun lagi. Ihdinas siratal mustaqim, mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nun. Seperti itu semua sampai
akhir 30 juz. Ada yang diakhiri alif layina semua. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Alif layina semua. Semuanya seperti itu ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak ada satupun penyair-penyair Arab yang bisa membuat syair tandingan Al-Qur'an. Karena mereka tidak ada yang mampu, sehingga Al-Quran dijadikan mukjizat bagi Nabi. Mukjizat itu dari bahasa a'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jazan fahuwa mu'jizun. Mukjizatun itu sesuatu yang dapat melemahkan musuh. Musuhnya tidak bisa mengalahkan. Mukjizat. Jelas ya. Ya kita lanjut ya. Gara-gara cerita penyakit nyampe ke sana. Ini di kitab Al-Ma'man Minad Dhalal, Nawawi Sidaqir itu menyatakan mukjizatnya para nabi itu disesuaikan masyarakat yang dihadapi. Masyarakat yang hobi kedokteran ya, dikasih Nabi Isa. Masyarakat yang hobi sihir, ilmu hitam dikasih Nabi Musa. Masyarakat yang hobi syair dikasih Rasulullah SAW. Kayak gitu, disesuaikan masyarakat yang dihadapi. Sama karomahnya para wali juga gitu. Tidak setiap wali punya karomah sama. Tidak setiap nabi punya mukjizat sama. Mukjizatnya beda-beda. Ada nabi yang tidak mempan dibakar, Nabi Ibrahim. Ada nabi yang tidak kebal, Nabi Yahya, Nabi Zakaria disembelih sama umatnya, dibunuh sama orang Bani Israel alaihissalam. Ada wali yang tidak mempan dibacok, ada wali yang dibunuh sama kaumnya. Tapi mukjizat sama karomah ini tidak bisa menjadi tolak ukur derajat tingginya seseorang di hadapan Allah. Karena adanya mukjizat sama karomat ini disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Tidak bisa menjadi barometer tolak ukur orang ini derajatnya tinggi di mata Allah apa enggak. Wali yang tidak mempan dibakar, misal kayak Nabi Ibrahim, dengan wali yang dibacok saja tetes, apakah wali yang tidak kebal ini derajatnya lebih rendah? Ya tidak seperti itu. Misal ini Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, Nabi Muhammad SAW dibakar mempan, semisal ini cuma contoh. Apakah derajat Nabi Ibrahim lebih tinggi dari derajat Rasulullah SAW yang menjadi khairul anam? Yang jelas jawabannya kalah tinggi. Meskipun Nabi Ibrahim datuknya Rasulullah SAW, tapi derajatnya tinggian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur tinggi derajat seseorang dengan kekebalan, kesaktian dan seterusnya. Tapi jangan, karena banyak, meskipun orang yang punya ilmu hitam ya bisa jalan di atas air. Wali ada yang bisa jalan di atas air, ada yang tidak, tenggelam kalau ada. Ada yang mempan dibacok, ada yang tidak mempan. Tergantung masyarakat yang dihadapi. Mungkin beliau dakwah di masyarakat yang banyak orang itu caruk, akhirnya dikasih wali yang tidak mempan dibacok. Akhirnya orang yang ahli caruk tadi takut, segan kepada beliau yang tidak mempan dibacok. Akhirnya mulailah kembali ke jalan Allah, nurut perintahnya wali tersebut. Diajari ilmu mau, diajak ibadah mau, diajak tobat mau. Jadi adanya mukjizat dan karomah Allah berikan kepada nabi maupun wali, tujuannya tidak lain adalah untuk menolong hatinya orang awam yang masih tersesat di jalan menuju Allah. Malih mantep orang awam itu kepada nabinya, dikasih mukjizat biar mantep, biar diajak beriman ke Allah mau, diajak sholat mau, diajari ilmu mau. Terus ada wali
dikasih karomah, biar yang preman-preman atau yang orang yang ahli maksiat itu biar bertobat di tangan wali ini, biar ngaji ilmu kepada beliau, biar kembali menuju Allah. Kayak gitu hasilnya. Jadi bukan dijadikan adu kesaktian atau pamer-pamer kehebatan, bukan. Hasilnya untuk nolong hatinya orang awam. Orang yang dikasih karomah sama Allah itu wajib disimpan, kecuali nanti hanya ditonjolkan ketika memang dibutuhkan, terdesak, atau memang Allah sendiri yang menampakkan tanpa dia sengaja menunjukkan kehebatannya karomah. Makruh bersalaman dengan orang yang punya penyakit yang menular. Wa tukrahul mu'anaqa wa takbilu fir ra'si, makruh rangkulan, merangkul seseorang atau mencium kepala seseorang, illa liqadimin min safar aw liman ba'uda liqa'u urfan, kecuali bagi orang yang datang dari perjalanan atau orang yang jarang ketemu. Fa innahu sunnatun indattihadil jinsi, maka rangkulan sama mencium kepala disunatkan kapan? Indattihadil jinsi, ketika sesama jenisnya, laki-laki sama lakinya, perempuan sama perempuan. Kalau lawan jenis kayak enakan imam ada. Jadi gitu. Sunat orang kayak datang dari umroh atau orang datang dari luar kota, meskipun dia bukan ibadah umroh haji, dia habis kerja di perantauan atau datang, itu sunat dirangkul, bukan hanya salaman saja. Salaman sunat dirangkul, cipika-cipiki dicium kepalanya, sunat. Jadi orang yang datang dari perjalanan, meskipun perjalanannya tidak terlalu jauh, luar kota ya, atau orang yang jarang ketemu, liman ba'uda, orang yang jauh, liqa'u, bertemunya, urfan, menurut adat kebiasaan. Bisa jadi saya ketemu orang ini setahun sekali atau 3 tahun sekali, mumpung ketemu, makanya dirangkul, dicium kepalanya, itu sunat hukumnya. Selain 2 orang ini, orang yang datang dari perjalanan ataupun orang yang jarang ketemu, itu merangkul sama mencium kepala hukumnya makruh. Kalau mau mencium tangannya saja, jangan kepalanya, tak usah rangkulan. Tapi jarang ketemu tidak apa-apa ya, meskipun beda kecamatan. Pertama kali ketemu ya sunat dirangkul, siap dicium kepalanya. Itu catatannya paling penting, ketika satu jenis, tidak boleh beda jenis. Ini ada hadis riwayat Asim bin Domroh. Qala Abdullah bin Umar ba makhrama fi fadami fa'alun nas ba'dal musamin takbiliyati nafsi la asalalahu. Ya, kita kira salaman adat manusia setelah salaman mencium tangannya sendiri, menurut Syekh Abdullah bin Umar ba makhrama, la aslalahu, tidak ada dasar syariatnya. Sawaun hasala ma'au raf'u sautin bitakbil amlah, baik ketika salaman sampai keluar suara gini maupun tidak keluar suara. Wa qala Ibnu Hajar fi Fatawi, tapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya berbeda pendapat dengan Syekh Abdullah bin Umar ba makhrama yang menyatakan tidak perlu mencium tangannya sendiri sehabis salaman. Tidak ada dasar. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat yusannu dzalik, orang habis salaman itu sunat mencium tangannya sendiri. Kiasan alastimali rukni wal hajar, karena beliau mengkiaskan dengan hukumnya mengusap rukun yamani, mengusap hajar aswad dan mencium hajar aswad. Orang yang tidak bisa mencium langsung kan melambaikan jarak jauh tangan. Asyara biyadihi, mengisyarahkan dengan tangan dari jarak jauh. Setelah diusap jarak jauh, baru dicium tangannya sendiri, seolah-olah mencium hajar aswad. Al-masyaqqatu tajlibut taisir,
kesusahan di dalam beribadah itu dapat menarik kemudahan. Orang tidak punya gigi, ingin dapat pahala siwakan, maka dengan menjalankan alat siwak di gigi bolongnya atau di gusinya. Sama, orang tidak punya rambut kepala, ketika tahallul umroh maupun tahallul haji itu kan wajib potong rambut kepala. Maka ketika di kepalanya pelontos, gundul, tidak ada rambut sama sekali, maka cukup dengan menjalankan alat pisau di kepalanya. Ini namanya al-masyaqqat tajlibut taisir di kaidah fikih. Kesusahan itu dapat menarik kemudahan. Bagaimana di kitab Taqrirus Sadidah, in ba'udah au lizahmatin, kalau memang jaraknya dia dengan Hajar Aswad terlalu jauh atau karena ada desak-desakan, kalau sampai memaksakan diri mencium Hajar Aswad maka menyakiti orang sekitarnya, saling sikut menyikut, dorong mendorong, tendang mendangan, daripada seperti itu banyak hakul adaminya yang hukumnya haram, mencium Hajar Aswadnya ini sunat ya tetap kalah, haram diadu dengan sunat tetap menang yang haram. Maka solusinya asyara biyadihi, isyarah pakai tangannya kayak ngusap Hajar Aswad jarak jauh, yuqabbiluha, kemudian tangannya dicium sendiri. Maka ini Ibnu Hajar al-Haytami mengkiaskan orang habis salaman itu sunatnya dicium tangannya sendiri, karena sama kayak mencium tangannya ketika ngusap batu Hajar Aswad. Kemudian fi hukmi takbilil yadi tafsilun, di dalam hukum mencium tangan ketika bersalaman itu masih diperinci. Yang pertama, fa in kana li zuhdi sahibil yadi wa salahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanatihi wa nahwihi minal umurid diniyah fa mustahabbun. Apabila kita mencium tangan seseorang karena kezuhudan orang itu, orang ini termasuk orang yang zuhud, orang yang dunianya tidak masuk ke dalam hatinya, orang yang saya cium tangannya orangnya soleh, atau orangnya alim, wawasan ilmunya luas, atau orang mulia, umurnya lebih tua dari kita, atau dia orang tua kita, atau dia kakek kita, nenek kita, wasiyanati, atau dia terjaga kehormatannya terutama dalam urusan-urusan yang berbau agama, famustahabun, maka hukum cium tangannya orang tersebut yang model-model tadi itu dihukumi sunat. Yang kedua, wa in kana lidunyahu wa sarwati wa syaukati wa wajahati wa nahwi dzalik famakruhun syadidal karaha. Kalau orang yang dicium tangannya karena dunianya, karena kekayaannya, karena kehormatannya, karena dia punya mobil, nanti kalau saya cium tangannya nanti nampas uangnya. Nah, tujuan salamannya mencium tangannya biar dikasih uang sama orang kaya itu, contohnya itu. Maka hukumnya makruh, sangat makruh. Makruh ini tidak dosa tapi kurang baik, tidak dapat pahala. Makruh ini ketika ditinggalkan dapat pahala, ketika dikerjakan tidak dosa, itu namanya makruh. Itu salaman dengan orang kaya, dengan orang yang punya wilayah, pejabat kayak Pak RT, Pak RW, kepala desa, bupati, bapak presiden, pejabat, polisi, tentara dan seterusnya. Itu kan orang punya syauka, orang yang punya wilayah. Itu mencium tangannya karena itunya, karena jabatannya, karena pamornya, karena kekayaannya, itu sangat makruh. Tapi di sini li ghairi hajatin au daruratin, kalau memang salamannya mencium tangannya tidak karena hajat, karena selain hajat atau karena selain darurat. Kalau memang ada hajat, tidak masalah mencium tangannya.
Contohnya ada hajat gitu. Ada hajat contohnya, orang ini kalau dicium tangannya dia akan bertobat. Yang asalnya ahli maksiat jadi berhenti gara-gara ketawaduan kita, karena malu kepada kita akhirnya tobat. Ada dulu kisahnya Habib Muntin buat Al-Musawah, salaman dengan bajingan, dengan preman itu, tangannya ini dicium. Setelah itu preman itu merasa malu, merasa kotor dirinya. Kok Habib orang mulia kayak gitu, ulama besar, jamaahnya ribuan, sampai segitunya nyium tangan saya yang banyak dosa ini. Hanya dia nangis terus merasa bersalah, akhirnya bertobat jadi santrinya. Ini karena ada hajat berarti. Dengan dicium tangannya dapat menjadi faktor penyebab orang itu bertobat kepada Allah. Dengan dicium tangannya orang kafir itu menyebabkan dia masuk Islam gara-gara melihat akhlak kita yang mulia, mirip akhlak Rasulullah SAW. Itu karena darurat. Darurat contohnya gini, kalau saya nak mencium tangan orang itu, maka keluarga saya akan disakiti. Nah, itu namanya darurat. Paham ya? Nah, aslinya hukumnya sangat makruh, tapi dalam keadaan punya hajat, dalam keadaan darurat, maka tidak dimakruhkan. Karena hadisnya jelas, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang tawadhu terhadap orang kaya karena kekayaannya, karena kehormatannya, maka hilang 2/3 agama dia. Sangat hina, sampai 2/3 agamanya hilang. Berarti orang yang sangat hina itu menghormati orang kaya karena kekayaannya. Kalau memang ada hajat, tujuan kamu benar, biar yang kaya, yang non muslim itu mau masuk Islam gara-gara melihat akhlakul karimah kita, tidak masalah. Karena ada tujuan ukhrawi. Kemudian Imam Mutawalli berkomentar, la yajuz mencium tangan orang karena kekayaannya atau karena kehormatannya, karena dia punya syaukah wilayah, karena dia punya pamor tinggi di mata masyarakat. Mencium tangan orang tersebut menurut Imam Mutawalli la yajuz, tidak boleh. Wa dhahiru tahrim, bakal zahirnya adalah haram. Dihilaf ulama, ada yang berpendapat makruh, sangat makruh, ada yang berpendapat tidak boleh alias haram. Wa amma takbilu khaddi waladi, takbilu khadda waladi shaghir wa binti shaghira wa sa'iru atrafihi wa ala wajhi syafaqa wa rahma wa lutfi wa mahabbatil qarabah fa sunnatun. Dalam pembahasan lain, mencium pipi anak kecil, bahasa kecil berarti belum balik. Mencium pipi anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan, bahasa sohir ini berarti anak yang belum menapaki usia balik. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada kaidah, ada istilah sobi, sohir, tiflun, yatim, mungkotik, latim, itu semuanya anak-anak yang di bawah usia balik, belum balik. Kalau hampir balik bahasa Arabnya murohik. Balik itu ada 3 macam. Ada balik bisini, ada balik sebab usia sempurna 15 tahun, belum haid, belum mimpi basah, belum junub, tapi usianya sudah 15 tahun. Itu namanya balik. Balik sebab umur. Yang kedua ada balik bil ihtilam, sebab pernah keluar sperma, mimpi basah. Meskipun belum 15, usianya masih 9 tahun, usianya masih 10 tahun, tapi sudah keluar sperma, ini sudah balik. Yang ketiga ada balik itu bil haid bagi kaum wanita. Dengan haid datang bulan, meskipun usianya belum 15, usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu sudah dikategorikan wanita yang balik. Kalau sudah balik,
Ini berarti bukan anak kecil. Ngerti ya? Ini yang kita bahas adalah anak kecil. Mencium pipi anak kecil, wasairu atrofi, dan mencium anggota selain pipi, kepala, tangan, kaki, pundak, perut, punggung, anggota selain pipi, dengan tujuan safaqo, kasih sayang, warahmah, walas asi, walutfi, lemah lembut, wa mahabbatil qoroba, kecintaan kerabat, fasunnatun, maka hukumnya adalah sunnat. Mencium anggotanya anak yang masih belum balik, anak kecil yang masih belum balik, itu hukumnya sunat. Entah yang dicium pipinya, dahinya, kepalanya, tangannya, kakinya, karena anak kecil ini masih bersih dari kotoran dosa. Kita tafaul ngalap ketularan barokahnya, bisa jadi dosa kita dihapus barokahnya anak kecil ini. Fala hadisus shahihah fi katsiratun masyhurah. Hadis-hadis tentang mencium anggota tubuh anak kecil ini sangat sahih dan banyak sekali terkenal. Wakadha, demikian pula kublatu waladi sodiqihi wa ghairihi minal atfal alladzina la yushtahuna ala hadzal wajhi. Demikian pula hukumnya sunat mencium anak kecil tapi anaknya sahabatnya, anaknya orang lain, anaknya tetangga, anaknya kerabat, meskipun bukan anaknya sendiri. Mencium anak kecil meskipun bukan anak sendiri, yaitu dari anak-anak yang tidak menimbulkan syahwat. Anak kecil yang dicium meskipun anaknya sendiri, kalau syahwat ya haram, jangankan anaknya orang lain. Jadi mencium anak kecil, anggota tubuhnya anak kecil, dari anak temannya, anak sahabatnya, anak tetangganya, anak kerabatnya, itu hukumnya juga sunat, asalkan dengan dasar safaqoh, kasih sayang, lemah lembut, walas asih, dan kecintaan kerabat. Wa amat takbil bisyahwat faharamun bil ittifaq. Kalau menciumnya dengan dasar syahwat, meskipun yang dicium anaknya sendiri, meskipun yang dicium anak yang di bawah usia balik, itu tetap haram secara mutlak. Kalau syahwat, kalau dasarnya bukan karena kasih sayang. Wa sawa'un fi dzalikal walid wa ghairuhu. Dalam masalah keharaman mencium anak kecil dengan syahwat ini, baik yang nyium orang tuanya sendiri maupun bukan, tetap sama-sama haram. Bal an-nadru ilai bisyahwa haramun alal ajnabi wal qaribi bil ittifaq. Melihat orang lain dengan syahwat itu haram bagi orang lain maupun orang yang masih kerabat sendiri. Kerabat maupun bukan, melihat dengan syahwat itu haram, meskipun mahramnya sendiri yang dilihat. Wala ba'sa, tidak masalah bitakbili wajhil mayyiti as-sholih. Sekarang pembahasan anak kecil sudah kelar, sekarang pembahasan mayit. La ba'sa, tidak apa-apa, tidak masalah bitakbili wajhil mayyit as-sholih, mengecup wajah mayit yang soleh. Tidak apa-apa hukumnya mencium wajah orang mati yang kita anggap soleh. Littabaruk, karena tujuan ngalap barokah, barokah kesolehannya, barangkali kita ketularan, apalagi dia mati husnul khotimah, akhir hayatnya dia sampai baca kalimat syahadat, itu tidak apa-apa dicium. Wa yusannu takbilu wajhi sahibihi. Nah, sudah selesai ngalap barokah, biar kita juga dapat barokah kesolehannya. Sekarang hampir mirip dengan pembahasannya di depannya. Ini kitab yang saya baca sekarang adalah kitab Raudhatut Thalibin, juz 7 halaman 439, karya Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Yusannu takbil wajhi sahibi, sunat mencium wajah sahabatnya. Ini bukan mencium anak kecil, wis pembahasannya, bukan mencium mayit. Sunat mencium wajah sahabatnya.
idza qadima min safarin wa nahwihi wa mu'anaqatuhu. Sunat mencium wajah sahabatnya ketika datang dari perjalanan dan semacamnya, dan bukan hanya dicium wajah, dan sunat dirangkul. Lil hadis sahih fihi, karena ada hadis sahih. Kalau tadi di kitab apa Fathul Alam, yang dicium itu adalah dirangkul sama dicium apa? Dicium apanya tadi? Dicium kepala. Kalau di kitab Raudhatul Thalib ini bukan dicium kepalanya saja, dicium wajahnya. Orang yang datang dari perjalanan umroh haji itu sunatnya dirangkul, dicium kepalanya, terus cipika-cipiki, dicium wajahnya. Yang jelas seperti tadi, ketika satu jenis. Wa amal mu'anaqa wa takbilul wajhi li ghairil qadim min safar wa nahwi fa makruhani. Kalau bukan orang yang datang dari perjalanan atau bukan orang yang jarang ketemu, kita rangkul atau kita cium wajahnya, itu makruh hukumnya. Sarraha bil Baghawi wa ghairu lil hadis sahih fi nahyi anhuma. Ini diperjelas oleh Imam Baghawi karena ada hadis sahih yang melarang seseorang mencium wajah dan merangkul seseorang yang bukan alasan karena datang dari perjalanan atau karena jarang ketemu. Oh, setiap hari ketemu kok, perjalanan tidak usah rangkulan, tidak usah mencium wajahnya. Karena apa? Biasanya kalau jarang ketemu atau datang dari perjalanan jauh itu kan ada kangennya, ada kebahagiaan tersendiri. Dengan rangkulan itu menunjukkan keakraban kita. Setiap hari ketemu, apalagi rumahnya berdekatan. Wahid sama Cak Adeng ciuman rangkulan. Nah, kayak ini. Kita tambah dikit aja. Besok kita ulangi dikit pembahasan tentang ini. Wa amal musafahah fasunnatun indat talaki. Ini sering terjadi ya. Hukum salaman. Salaman itu kapan disunatkan? Fasunnatun indat talaki, ketika bertemu. Jadi kalau ini kan sudah ketemu, nanti pamitan tidak usah salaman ya. Cukup assalamualaikum. Nanti salaman itu ketika baru ketemu. Sunatnya orang salaman itu ketika baru ketemu. Nah, guru saya Ahmad Nawawi Abdul Jalil itu ketika pertama kali ketemu tangannya diberikan. Tapi kalau sudah kumpul lama terus orangnya pamitan pulang, biasanya gini tak ya, cuma ujung jarinya, karena sudah tidak sunat lagi. Adi musafaha fasunnatun indat talaki. Bersalaman itu sunat ketika bertemu. Beda dengan uluk salam. Kalau uluk salam itu sunat ketika ketemu sama ketika pamitan. Assalamualaikum. Itu ketika ketemu sama ketika pamitan. Tapi kalau berjabat tangan ketika ketemu saja, baru ketemu saja. Kecuali sampai habis dari kamar mandi. Terus balik lagi ke sini ya, ketemu lagi kan baru ketemu nanti. Nah, gitu. Paham ya? Meskipun berpisahnya sejenak, meskipun sampai habis dari jalan raya terus ke sini lagi, pertama kali ketemu itu sunat salaman. Salaman itu biar orang yang bersalaman ini dosa-dosanya diampuni sama Allah, sebagaimana dunia itu zen yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbilah, dapat melebur dosa yang akan datang dan sudah lalu. Ketika salaman jangan lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Ali Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Biar dosanya yang salaman ini diampuni sama Allah. Jadi jangan lupa baca sholawat. Sholawatnya gini, ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sholawatnya itu ala Nabi sama wa ali, sama kayak sholawat Ibrahim diawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatnya tahiyat itu loh. Sawa'un fil hadir wal qadim min safar. Hukum sunatnya salaman ketika baru ketemu ini, baik orang yang hadir yang ada di dalam kampungnya, di rumahnya, maupun orang yang baru datang dari perjalanan. Ketika ketemu itu sunat salaman.
Baik orang yang tidak perjalanan, dia hidup di rumah, setiap ketemu tetangganya, ketemu kerabatnya, sahabatnya, sunat salaman. Ketika baru ketemu, ketika sudah kumpul lama gini, tidak usah salaman, cukup pamitnya itu salam, assalamualaikum, gitu aja. Itu sudah jadi kebiasaan ya, kayak tidak enak kalau tidak salaman. Iya. Aslinya yang sunnah Rasul itu ketika ketemu. Wa amma ma'tadahu nas minal musafaha ba'da sholatay subhi wal asri fala asla li takhsisi. Adapun adat kebiasaan manusia berjabat tangan, bersalaman sesudah menunaikan sholat subuh, jamaah subuh sama asar, itu sebenarnya tidak ada dasar secara khusus. Biasanya orang habis sholat subuh, sholat asar, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sudah ketemu lama sebelum sholat sudah kumpul, sudah salaman, tidak usah salaman lagi, kecuali belum salaman. Atau kita memang sholatnya telat, maka nanti sehabis sholat ya sunat salaman karena baru ketemu. Tapi kalau sudah salaman sebelum sholat dan ketemu lama, apalagi duduknya bareng satu sop, aslinya tidak ada dasar secara khusus tentang kesunatan orang salaman sesudah jamaah sholat subuh sama asar. Tapi ini perlu ada perinciannya. Lakin tetapi la ba'sabi, kok seandainya dilakukan hal itu tidak masalah. Kalau memaksakan diri untuk salaman sehabis sholat asar, sholat subuh, tidak masalah. Fa innahu min jumlatil musafaha, karena hal itu termasuk bagian dari bersalaman. Lagian antara makmum dengan makmum belum tentu ketemu sebelum sholat, belum tentu juga mereka bersalaman ketika ketemu, aneh. Makanya tidak masalah kalau memang kategori talaki ya tetap sunat musafaha, kategori baru ketemu ya tetap sunat bersalaman. Waqad hadas syar'u 'alal musafaha, karena syariat sudah menganjurkan orang bersalaman inda talaki ketika baru bertemu. Wa ja'alu Syekh al-Imam Abu Muhammad ibnu Abdissalam minal bid'ahil mubahah. Kalau ada orang yang membiasakan salaman sesudah sholat asar, sholat subuh, meskipun tidak ada dasar syariat secara khusus, tapi katanya Syekh Abu Muhammad ibnu Abdissalam termasuk bid'ah yang diperbolehkan. Bid'ah yang diperbolehkan, tidak sampai haram. Wa yustahabu ma'al musafaha. Selesai pembahasan salaman sehabis asar. Orang salaman itu di samping sunat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli Nabi, juga disertai al-basyasha bil wajhi. Orang salaman itu harus disertai wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum, yang basam, wajah yang tidak merengut, tidak cemberut. Masa salaman nyeruteng, tidak pantas. Orang salaman Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, wajahnya tersenyum, wajahnya berseri-seri, meskipun tidak bisa mesem ya, wajahnya berseri-seri, bukan wajah yang cemberut, apalagi wajah kayak imam ngantuk ini. Wajah tidak menyenangkan. Yang kedua, wa du'a bil maghfirah wa ghairima, dan membaca dan mendoakan dapat ampunan. Semoga sampean diampuni dosanya, semoga kita sama-sama diampuni dosanya, gara-gara salaman dan gara-gara baca sholawat. Ya. Yes, cukup, kita teruskan besok dan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Iya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.